Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Renanto, NIM 289225050. Saya dari Prodi Manajemen. Pada hari ini saya ingin menyelesaikan tugas UAS 2023, yaitu tentang pendidikan agama. Tugas ini diberikan oleh Bapak dosen pengampu kami, yaitu Bapak Son Haji SAG MM, selaku dosen pengampu pendidikan agama. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama ada Ma'rifatul Insan. Apa itu Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul Insan ialah tentang bagaimana mengenal diri sendiri. Seseorang dapat dikatakan sebagai manusia apabila ia memanfaatkan 3 potensinya, yaitu hati, telinga, dan mata. Dan apabila ketiga itu tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, maka itulah manusia. Apa itu wujud yang kita kenal sebagai manusia? Apa itu dengan wujud ini dikatakan sebagai manusia? Manusia itu ada 2 pengertiannya, yaitu dari kata bashar dan insan. Bashar berarti manusia biasa, tidak pernah memikirkan firman Allah. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. QS Al-A'raf ayat 179. Dan insan berarti manusia yang berpikir, firman Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Syaraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadakah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia? Maka suci Engkau, maka perlihatkanlah kami dari siksa neraka." Qiyas Al-Imran 3 ayat 190-191. Kemudian langkah kita dalam mengenali diri kita ialah pernah kita merenungkan bahwa siapa diri kita, untuk apa kita di dunia, dan apa tujuan kita di dunia. Dan yang selanjutnya Ma'rifatullah. Istilah Ma'rifatullah yang berasal dari kata A'arafa ya'arifu, yang berarti mengenal. Ma'rifatullah juga mendapat diartikan sebagai adalah upaya manusia untuk mengenal Allah lebih jauh, sehingga membuat kadar keimanan dan ketakwaan seseorang muslimin atau muslimah menjadi lebih tinggi. Dalam sebuah ayat Al-Quran menjelaskan bahwa seseorang yang telah mencapai tahap Ma'rifatullah maka akan memiliki ketakwaan yang tinggi. Ayat tersebut berbunyi, "Inna yukhsyallahu mina ibadihil ulama." Yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, mengenal Allah Azza wa Jalla. Surat Fatir ayat 28. Untuk sampai pada Ma'rifatullah, maka terlebih dahulu seseorang harus mengenal hakikat dirinya sendiri. Itulah sebuah jalan yang pertama-tama harus dilalui. Seseorang hamba yang telah mencapai tahap Ma'rifatullah akan memiliki ketakwaan dan keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah dapat diraih dengan berbagai cara, mulai dari mengenal nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna, mempelajari sifat-sifat wajib dan
mustahlil Allah, bahkan mengenal bentuk-bentuk makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita akan semakin sadar betapa besar kekuasaan Allah terhadap seluruh makhluk di muka bumi ini. Yang selanjutnya ada ma'rifatul rasul. Manusia sangat membutuhkan adanya seorang rasul, karena secara fitrah manusia selalu ingin tahu keberadaan Sang Pencipta, selalu menginginkan untuk mendapatkan untuk dapat mengabdi secara benar kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur untuk bisa mengetahui secara benar tentang keberadaan Allah, bagaimana cara melakukan pengabdian kepadanya, dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Semua itu hanya bisa diperoleh melalui penjelasan atau petunjuk dari seorang rasul. Maka keberadaan seorang rasul menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, katakanlah kepunyaan siapa bumi ini dan semua yang ada padanya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apa yang kamu tidak ingat? Katakanlah, siapa yang mempunyai langit dan tujuh yang mempunyai asri yang besar? Mereka yang menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah Allah? Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Surat Al-Mu'minun ayat 84-89. Ma'rifatul Rasul ini membicarakan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Yang penting adalah kita mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah dengan baik. Mengenal Rasul tidak saja dalam bentuk fisikal atau penampilannya, tetapi segala aspek syari berupa sunnah yang diajarkan Nabi kepada kita, sama ada tingkah laku, perkataan ataupun sikap. Pengenalan kepada Rasul dapat dilihat melalui syariah Nabi yang menggambarkan kehidupan Nabi serta latar belakangnya seperti nasab. Kemudian melalui sunnah dan dakwah Nabi pun dapat memberikan penjelasan siapa Nabi sebenarnya. Berikut ini ada 99 nama-nama baik yang biasa kita sebut adalah nama-nama Asmaul Husna. Yang pertama ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Mushawir, Al-Ghafar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Al-Rajaq, Al-Fattah, Al-Aliyu, Al-Qabid, Al-Bashir, Al-Qadif, Al-Rafi, Al-Mu'is, Al-Muddin, Al-Sami, Al-Bashir, Al-Hakam, Al-Adah, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Alim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Aliyu, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqid, Al-Hashib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Washi, Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'sid, Al-Shahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Waliyu, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Mufsid, Al-Mudi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Muti, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, Al-Khadir,
al-mutakhadir, al-mukhadim, al-muakhir, al-awal, al-akhir, al-ajhir, al-batin, al-wali, al-muta'ali, al-baru, al-tawwab, al-mutaqim, al-afu, al-arhu, al-ra'uf, al-malik, Azizul Jalali wal Akram, ala Muqsid, ala Jami, ala Ghani, ala Mughi, ala Mani, ala Dash, An-Nafi, An-Nur, ala Hadi, ala Wadi, ala Baqi, ala Washid, Ar-Rashid, Ash-Subur. Demikian nama-nama Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sifat wajib. Sifat wajib adalah yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah sifat mustahlil, adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah sifat jaiz, adalah sifat bebasnya Allah tentang berbuat atau tidak berbuatnya sesuatu. Dan yang terakhir ada sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pun memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat terpuji Rasul ini disebut sebagai sifat wajib yang terdiri dari 4, yaitu sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan perintah dan larangan, serta fatonah, cerdas. Setelah itu ada juga sifat mustahlil Rasul, yakni kizib, khianat, al-kitman, dan al-baladah. Sifat mustahlil yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul, sebab mereka adalah orang pilihan yang terjaga, terpelihara, atau terhindar dari dosa. Maksum. Sifat mustahlil ini merupakan kebalikan dari sifat wajib. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.